Di dalam tubuh makhluk hidup terjadi beberapa proses metabolisme, yaitu berupa proses biokimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses untuk pembentukan senyawa-senyawa kompleks, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian dari senyawa-senyawa kompleks. Dan salah satu contoh dari anabolisme adalah Photosynthesis. Photosynthesis. kehidupan di muka bumi ini semuanya berlangsung dikarenakan adanya energi matahari. Kloroplas pada tumbuhan akan menangkap energi cahaya yang dikeluarkan oleh matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia dan akan menghasilkan cadangan berbentuk gula dan molekul organik yang selama ini kita sebut prosesnya sebagai fotosintesis. Fotosintesis sangat penting untuk dilakukan pada makhluk hidup karena makhluk hidup lain tergantung pada proses ini. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Terdapat kira-kira 1,5 juta kloroplas per milimeter persegi pada permukaan daun, dan warna hijau pada daun terdapat pada kloroplas, dan fotosintesis hanya dapat terjadi jika ada cahaya dan kloroplas. Keberadaan cahaya pada tumbuhan yang berwarna hijau akan menghasilkan bahan organik dan juga oksigen dari karbon dioksida dan air. Dengan menggunakan rumus molekul, proses fotosintesis dirangkum dalam persamaan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi cahaya ditambah C6H12O6 dan ditambah karbon dioksida. Untuk proses berikutnya akan dilanjutkan oleh Syifa. Saya akan menjelaskan mengenai tinjauan proses fotosintesis dari ilmu biologi. Proses fotosintesis terjadi pada makhluk hidup yang memiliki klorofil, meliputi tumbuhan, beberapa jenis alga, dan beberapa jenis bakteri. Seperti yang telah dijelaskan, fotosintesis merupakan proses anabolisme, yaitu pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Senyawa kompleks yang akan terbentuk ialah karbohidrat, sedangkan senyawa sederhana adalah karbon dioksida, uap, air, dan klorofil. Proses fotosintesis terjadi dalam rangka pembentukan karbohidrat yang menjadi zat utama yang paling penting bagi kebutuhan manusia dan hewan. Fotosintesis juga terjadi untuk menghasilkan oksigen yang penting bagi proses pernafasan bagi makhluk lainnya. Proses fotosintesis sebagian besar terjadi pada daun. Daun memiliki kloroplas yang mengandung klorofil. Kloroplas ditemukan terutama dalam sel mesofil, yaitu jaringan yang terdapat di dalam daun. Sel mesofil memiliki 30-40 kloroplas. Satu kloroplas mengandung tilakoid. Klorofil sendiri terletak di dalam tilakoid. Tumpukan tilakoid yang berbentuk kolom disebut grana. Karbon dioksida masuk ke dalam daun dan oksigen keluar melalui pori mikroskopik yang disebut dengan stomata. Air yang telah diserap oleh akar lalu dialirkan ke daun melalui berkas pembuluh. Daun juga menggunakan berkas pembuluh untuk mengirimkan gula dan bagian tumbuhan yang tidak ikut berfotosintesis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Teni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan proses fotosintesis dari ilmu fisika. Komponen terpenting dalam proses fotosintesis adalah cahaya matahari. Apa sih itu cahaya? Cahaya merupakan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jarak antar puncak-puncak gelombang elektromagnetik disebut panjang gelombang. Panjang gelombang berkisar antar kurang dari 1 nanometer sampai 1 kilometer. Keseluruhan kisaran radiasi ini dikenal sebagai spektrum elektromagnetik. Walaupun matahari meradiasikan spektrum penuh dari energi elektromagnetik, atmosfer menyaring sebagian besar radiasi untuk tidak sampai ke bumi. Cahaya tampak merupakan spektrum matahari yang sampai ke bumi dan berperan dalam proses fotosintesis. Cahaya tampak yang mempunyai panjang gelombang 680 nanometer dan 700 nanometer akan diserap oleh klorofil dan berperan dalam reaksi terang.
Cahaya dapat diserap, dipantulkan, dan diteruskan. Di dalam fotosintesis, bahan-bahan yang menyerap cahaya disebut pigmen. Pigmen yang berbeda akan menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Dan panjang gelombang yang diserap akan menghilang. Sebagai contoh, klorofil akan menyerap spektrum yang berwarna merah dan biru. Kemudian memantulkan spektrum berwarna hijau, sehingga kita melihat daun berwarna hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sidnan. Oke, baik. Terima kasih banyak Saudari Teni atas penjelasannya. Lalu kemudian teman-teman semuanya, kaitan antara fisika dengan biologi yang selanjutnya adalah hukum kekekalan energi. Seperti yang kita tahu bahwa energi itu bersifat kekal, yang mana artinya adalah energi itu tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa berubah energinya. Oke, dalam kasus antara biologi dan fisika, dalam kasus fotosintesis ini, sinar radiasi dari matahari, energi radiasi dari sinar matahari itu dikeluarkan oleh matahari dan ditangkap oleh klorofil tumbuhan. Nah, energi radiasi dari sinar matahari ini berubah menjadi energi kimia. Energi kimia di sini berguna untuk mensintesis CO2 dan H2O, mensintesis karbon dioksida dan air sehingga menjadi glukosa dan senyawa kompleks lainnya yang digunakan sebagai pembentuk bahan makanan. Nah, bahan makanan ini contohnya kita sebut saja buah-buahan. Ketika buah-buahan itu dikonsumsi oleh manusia misalnya, energi yang terdapat pada buah-buahan itu menjadi energi kinetik setelah dikonsumsi, setelah dicerna oleh manusia, sehingga manusia itu bisa bergerak, bisa berjalan, berlari, dan beraktivitas yang lainnya. Itulah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Apabila ada yang ingin ditanyakan tentang mengenai fotosintesis, kaitan antara biologi dan fisika, itu mungkin bisa langsung tanyakan kepada salah satu anggota dari kami. Bisa langsung kontak ke akun Instagram kita, bisa langsung di direct message di sini. Oke, baik, itu saja video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.